Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama di pagi hari yang luar biasa, kita bersatu hati, kita mau bersekutu, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, buat pagi yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Saat ini kami mau Tuhan memuji Engkau, menyembah Engkau, dan kami mau rasakan Roh Kudus-Mu di antara setiap kami Tuhan. Amin. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Ku mengasihi-Mu.
Bapa. Terima kasih Allah yang sungguh baik. Terima kasih telah hadir di dalam hati dan pujian kami Tuhan. Dan saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang bertata atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Saya percaya keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian baik-baik saja karena ada Tuhan yang selalu beserta Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mengawali firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan di pagi hari ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan di pagi hari ini. Tandanya Tuhan, penyertaan Tuhan sangat nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu dan kami percaya Tuhan ada di setiap tarikan nafas kami Tuhan. Dan kami berdoa biarlah sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biarlah hanya Engkau yang beracara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini masih dengan tema yang sama yang gereja ini berikan, yaitu berhasil di masa yang sulit. Kita tahu bahwa setiap kita pasti menginginkan suatu keberhasilan. Tidak ada satupun dari kita yang menginginkan suatu kegagalan. Karena itu di dalam Alkitab mengatakan bahwa kita itu orang lebih dari pemenang. Bahkan kita ini adalah diciptakan untuk menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi seorang yang berhasil. Kita bisa berhasil ketika kita berupaya mengandalkan Tuhan. Jadi keberhasilan di sini bukan sekedar ketika mendapatkannya secara instan, tetapi diperlukan suatu upaya, yaitu upaya bertekun Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada seorang yang berhasil tiba-tiba ketika dia tidur saja tiba-tiba jadi orang sukses. Harus ada suatu ketekunan di dalamnya. Maka hari ini sebelum kita bersama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kita harus mempunyai sikap bertekun di dalam Tuhan. Dan saya percaya ketika kita bertekun maka hidup kita akan berhasil. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 di sana dikatakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin Bapak Ibu. Jadi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu bukan sehari, 2 hari, 3 hari, tapi mengandalkan Tuhan adalah orang yang setiap hari menaruh Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi dibutuhkan suatu ketekunan untuk menaruh Tuhan di dalam kehidupannya. Contoh, kita bertekun untuk berdoa, bertekun untuk membaca firman, bertekun untuk menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka apa saja yang membuat kita dapat berhasil di masa yang sulit? Ada 2B yang saya akan bagikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. B yang pertama adalah bertekun. Ibrani 10 ayat 36 di sana dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi setiap kita tidak ada yang langsung berhasil di dalam kehidupannya, tapi ada satu yang namanya ketekunan untuk mencapai suatu keberhasilan Bapak Ibu. Roma 12 ayat 12 di sana dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Jadi kita harus senantiasa bertekun di dalam doa, menghadirkan Tuhan di dalam setiap apa yang kita upayakan Bapak Ibu. Jadi ketekunan merupakan hal yang sangat penting untuk kita memperoleh suatu keberhasilan. Contoh,
Satu, kita sebagai seorang pelajar, mahasiswa, kalau kita ingin mencapai nilai yang bagus, maka kita harus bertekun belajar. Kalau kita ingin mencapai kelulusan yang mendapatkan nilai bagus, kita harus yang namanya belajar, Bapak Ibu. Jadi contoh yang kedua, kita sebagai karyawan, ketika kita bertekun untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan bos kita atau atasan kita, maka suatu kali tanggung jawab itu akan diperbesar. Mungkin kita naik jabatan atau naik kepercayaan yang Tuhan kasih kepada kita, Bapak Ibu. Jadi harus ada ketekunan di dalamnya. Yang ketiga adalah kita sebagai pengusaha, kita harus bertekun untuk mempromosikan usaha apa yang kita kerjakan. Mungkin awalnya kecil, Bapak Ibu, mungkin awalnya kita merintis usaha itu kecil, tapi ketika kita bertekun dan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, mungkin masih kecil, tapi ketika kita bertekun mempromosikannya, Tuhan tambahkan makin besar dan makin besar, Bapak Ibu. Jadi ketekunan merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan suatu keberhasilan dalam kehidupan kita. Tetapi bukan hanya bertekun saja, karena kita juga harus bergantung kepada Tuhan. Karena dalam ayat Pengkhotbah 1 ayat 14, aku telah melihat segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan berusaha menjaring angin. Jadi ketekunan tanpa bergantung kepada Tuhan, maka semua akan sia-sia. Maka yang kita lakukan bahwa ketekunan dan tanggung jawab harus menyertakan Tuhan di dalamnya. Artinya bahwa bekerja dan berdoa. B yang kedua yang bisa saya bagikan hari ini adalah bergantung kepada Tuhan, Bapak Ibu. Jadi ketekunan harus senantiasa dilanjutkan oleh kita bergantung kepada Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 5 di sana dikatakan, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Dan bergantung kepada Tuhan itu sama saja kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Dalam setiap kehidupan kita, keadaan seperti apapun, kita izinkan Tuhan untuk memegang tangan kita. Kita izinkan Tuhan untuk memegang erat tangan kita. Maka masa yang sulit adalah masa di mana Tuhan bekerja di dalam kita. Karena Tuhan memegang hidup kita, Bapak Ibu. Kita sambung di dalam Yesaya 41 ayat 10 di sana dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi kita jangan takut, Bapak Ibu, di masa yang sulit, karena Tuhan berjanji, Tuhan menyertai kita, memegang erat tangan kita, menuntun kita dalam keadaan seperti apapun, karena Dia adalah Allah Immanuel di dalam kehidupan kita. Jadi ayat di atas ini merupakan janji daripada Tuhan bahwa di tengah masa yang sulit sekalipun, Dia pribadi yang tetap setia, yang tetap memegang tangan kita. Jangan takut, jangan bimbang, dan Tuhan akan menyertai hidup kita. Ketakutan pada masa yang sulit adalah hal yang wajar yang seringkali kita alami. Tetapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang namanya kekuatan baru. Dan keberhasilan tidak akan bisa kita capai tanpa ada 2B ini di dalam kehidupan kita. Yaitu B yang pertama adalah bertekun mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Yang B yang kedua adalah bergantung kepada Tuhan, yang artinya menyerahkan apa yang sudah kita kerjakan itu kita menyerahkan kepada Tuhan. Saya percaya ketika 2B itu ada di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan berhasil
pada saat masa yang sulit sekalipun. Terima kasih, ini yang bisa saya bagikan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, pegang hidup kami erat-erat di dalam hidup kami. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Melewati masa yang sulit pun kami percaya Engkau memegang erat tangan kami. Dan kami percaya kami akan menjadi orang yang berhasil. Karena firman-Mu berkata, kami lebih dari pemenang, kami kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami serahkan hidup kami, berikan kami hati yang tekun, sekalipun mengerjakan segala sesuatu yang mungkin bagi kami itu kecil. Tetapi ketika kami menyertakan sikap ketekunan di dalam kehidupan kami, yang kecil itu ketika kami bermitra dengan Tuhan akan menjadi besar Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan seluruh aktivitas kami di pagi hari ini bersama dengan Engkau. Kami akan lewati perkara-perkara yang mustahil dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.